Baik, kita mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian semuanya, selamat datang di kajian Selasa malam yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan program studi Doktor Perekonomian Islam dan Industri Halal Sekolah Pasar Jasa Universitas Gadjah Mada. Dan seperti kita tahu, kajian Selasa malam ini sudah libur agak lumayan lama sejak Lebaran gitu ya. Dan hari ini adalah sesi pertama sejak libur itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang akan menyampaikan materi yang sangat menarik begitu dengan judul Can Generational Differences and Feeling Trusted Improve Knowledge Sharing Behavior? Consequences of High Performance Work System, gitu ya. Bisakah perbedaan generasi Yonal gitu ya, dan perasaan dipercaya memperbaiki perilaku sharing pengetahuan atau apalah begitu, nanti narasumber akan menceritakan lebih detail. Nah, narasumber kita malam hari ini adalah Bapak Aulia Vidya Almadana atau Mas Aulia Vidya Almadana SEMM. Beliau adalah dosen pada Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Diponegoro Semarang. Topik yang kita diskusikan malam ini sudah dipublikasikan dalam Journal of Workplace Learning dengan judul yang hampir sama tadi, Journal of Workplace Learning, volume 34, nomor 2, halaman 200 sampai 214. Nah, Bapak Ibu sekalian semuanya, acara ini direkam insya Allah secara otomatis dan nanti akan diedit sedikit untuk kemudian ditampilkan di laman YouTube YIDY supaya bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman lain yang akan belajar tentang diskusi kita, tentang apa yang kita diskusikan malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, diskusi nanti akan kita mulai dengan Mas Aulia. Nanti silahkan cerita sedikit juga tentang bagaimana perjalanan paper ini sejak dari ditulis awal sampai atau mungkin bahkan dari ide awal gitu, sampai kemudian bisa submit, revise, dan kemudian bisa dipublikasikan. Kemudian juga nanti bisa ceritakan tentang substansi apa yang didiskusikan di dalam paper ini itu, dan misalnya ada kebaruan-kebaruan, inovasi-inovasi apa yang dilakukan dalam penelitian ini sehingga nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu pengantar dari saya. Langsung aja kita mulai. Insya Allah nanti diskusi ini akan berlangsung selama 1 jam sampai dengan pukul 20.45. Nah, Pak Aulia, kami persilakan. Share screen juga udah bisa. Langsung aja, Pak. Ya, Bang, tadi belum kita mulai. Mohon izin untuk mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk share screen. Ya, silakan. Sudah terlihatkah Pak Akbar dan Mas Dennis dan kawan-kawan? Ya, sudah. Ya, terima kasih sekali. Saya sudah diundang ke acara yang sangat luar biasa ini, terutama sama Mas Dennis dan Pak Akbar sebagai pengelola. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara mengenai penelitian di ranah human resource management atau psikologi, itu banyak topik-topik besar yang sering dibahas di dalam penelitian. Nah, untuk knowledge sharing behavior dan high performance work system itu adalah salah satunya dari topik-topik besar tersebut sebenarnya. Ya, nama saya Aulia dan sebetulnya saya berkecimpung di dunia akademisi itu barusan sekitar di awal tahun 2020 saya memutuskan untuk masuk ke dunia akademisi, dan sebelumnya saya adalah praktisi di dunia jasa keuangan, dunia asuransi lebih tepatnya. Nah, di dalam organisasi tersebut pada saat saya istilahnya berkecimpung di dunia praktisi, saya menemukan semacam fenomena bahwa pada saat itu atau bahkan hingga saat ini mungkin ya, itu di dalam organisasi itu terdiri dari 4 kohort generasi. Jadi ada generasi, mungkin kalau misalnya orang Jakarta boleh bilang ya, res-resan dari baby boomers yang mereka yang lahir di tahun 60-an, lalu ada generasi X yang lahir antara 70 sampai awal 80, dan generasi Y atau yang kita kenal sebagai milenial itu dari awal tahun 80 hingga awal tahun 90, hingga bahkan generasi Z yang udah mulai masuk ke dunia kerja, yaitu angkatan yang lahir di tahun 2000, di mana
sebenarnya status mereka itu sebagai katakanlah karyawan magang gitu, tapi saya pikir itu mereka sudah merasakan dinamika di dalam organisasi, sehingga itu sangat menarik menurut saya untuk dilihat apakah nanti kalau misalnya di dunia akademisi atau misalnya untuk diteliti selanjutnya itu bakalan lebih menarik menurut saya. Nah, kalau untuk research background-nya sendiri, ada 3 fondasi besar dan 2 pertanyaan penelitian, tapi sebenarnya lebih dari 2 pertanyaan sih gitu. Nah, kalau untuk backbone-nya itu sendiri, yang ada 3 itu sendiri, itu sebenarnya saling keterkaitan, saling berkait satu antara satu dengan yang lain. Yang pertama pastilah kalau misalnya kita tahu di dalam tesis-tesis atau deskripsi itu kan orang-orang mesti menuliskan bahwa organisasi itu mempunyai kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Nah, di mana knowledge management nanti akan kita coba membahas mengenai knowledge sharing behavior dan hubungannya dengan knowledge management, di mana knowledge management itu bisa mengakomodir implementasi dari perubahan organisasi itu sendiri untuk tumbuh dan berkembang, di mana itu lagi di mana high performance work system atau HR systems itu pun juga bisa menjadi mengakomodir bahwa untuk mengimplementasikan knowledge sharing behavior. Dan ada 2 pertanyaan besar di sini, yaitu yang tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu diversitas demografis di dalam organisasi itu saat ini sangat relevan. Lalu apakah hal itu dapat mempunyai dampak terhadap knowledge sharing behavior atau perilaku berbagi pengetahuan? Dan pertanyaan kedua adalah merasa dipercaya oleh atasan, apakah itu berdampak terhadap knowledge sharing behavior? Nanti akan kita simak bersama. Lalu mungkin di sini saya akan coba paparkan tiap variabel. Mungkin kalau misalnya di sini kan nggak semuanya mungkin mempunyai background psikologi atau human resource management. Nah, saya akan coba memaparkan sedikit secara permukaan saja variabel-variabelnya yang saya gunakan. Yang pertama ada perilaku berbagi pengetahuan, di mana kalau kita tahu di dalam organisasi itu, yang telah saya sampaikan tadi bahwa pengetahuan itu adalah hal yang sangat vital di dalam organisasi, karena itu kan bisa berkaitan dengan pengembangan organisasi, karena kalau misalnya misalnya pengetahuan itu dikelola dengan baik, itu banyak insight-insight. Jadi kan di dalam organisasi terdiri dari banyak kepala. Jadi kalau misalnya itu dikelola dengan baik, itu bisa menjadi insight untuk tumbuh kembangnya organisasi. Lalu aktivitas knowledge management itu sendiri itu termasuk memperoleh, membagikan, mengembangkan, dan menggunakan pengetahuan itu dengan efektif. Dan knowledge sharing behavior itu sendiri atau perilaku berbagi pengetahuan itu menjadi semacam tools dari knowledge management untuk memfasilitasi pertukaran dan aplikasi dari informasi praktik, unusual understanding, insight, dan pengalaman individu yang merupakan aset perusahaan yang useful. Jadi di dalam organisasi itu banyak pengetahuan-pengetahuan bentuknya antara entah itu tacit knowledge atau explicit knowledge. Jadi di sana perlu adanya pengelolaan pengetahuan agar bisa menjadi nilai tambah bagi organisasi. Variabel selanjutnya ada high performance work system. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia kan mungkin agak aneh, jadi sistem kerja berperforma tinggi. Jadi di sini pasti nanti banyak pertanyaan bahwa apa bedanya HR practices dengan high performance work system. Padahal kalau secara kasat mata itu adalah hal yang satu entitas, hal yang sama. Tetapi di sini berbeda. Menurut Husserl tahun 95, high performance work system itu merupakan entitas yang terpisah namun terkoneksi. Nah, itu bagaimana? Merupakan entitas yang terpisah namun terkoneksi dengan HR practices
yang sebenarnya itu didesain untuk mengembangkan performa karyawan. Jadi tujuan HPWS itu, High Performance Work System itu adalah untuk mendorong karyawan untuk mencapai performa yang super, istilahnya seperti itu. Melalui pengembangan kompetensi, kontribusi, dan motivasi dan usaha dari karyawan. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan HR practices, meminjam istilah dari buku teksnya si Gary Dessler seperti itu. Kalau nggak salah si Gary Dessler itu bilang bahwa perbedaan high performance work system dengan HR practices itu terletak kepada administernya. Jadi high performance work system itu merupakan sistem yang tidak teradministrasi dibandingkan dengan si HR practices. Istilahnya seperti misalnya sistem kompensasi, itu dia masuknya ke HR practices karena itu sangat teradministrasi. Dan atau sistem rekrutmen, itu masuknya ke HR practices karena itu sangat teradministrasi. Dan HR practices itu bisa dibilang sebagai tools untuk menjalankan tujuan-tujuan yang sudah diterapkan oleh high performance work systems. Nah, high performance work system itu sendiri sebenarnya tidak directly berdampak kepada karyawan. Si sistem itu sendiri memberikan akomodasi melalui pembentukan lingkungan organisasi yang nyaman dan produktif. Jadi, kalau misalnya boleh kita sangkut pautkan dengan perilaku berbagi pengetahuan, jadi tujuan high performance work system itu untuk membentuk lingkungan organisasi yang nyaman sehingga karyawan mau dengan nyaman atau merasa nyaman untuk mengimplementasikan berbagi pengetahuan. Jadi dia secara sukarela mau membagi ilmu yang dia dapatkan. Dan sebenarnya kalau misalnya kita boleh berbicara di ranah teori pertukaran sosial, bahwa high performance itu sendiri itu menumbuhkan kepercayaan karyawan terhadap organisasi. Jadi karyawan merasa bahwa HPWS itu adalah suatu bentuk investasi organisasi ke karyawan, lalu karyawan merasa hutang budi kepada perusahaan, maka mereka istilahnya secara tidak langsung akan menumbuhkan komitmen mereka atau menumbuhkan performa kerja mereka ke arah yang lebih baik. Dan high performance work system itu sendiri mampu mendorong hubungan positif antara atasan dan bawahan, sehingga kalau misalnya sudah terbentuk hubungan positif, maka hal tersebut memungkinkan untuk membentuk mutual trust di antara atasan dan bawahan. Nah, selanjutnya ada feeling trusted atau perasaan dipercaya atasan. Itu lebih kepada persepsi individu, di mana pihak lain itu secara sukarela mempunyai kepercayaan untuk membagi risiko kepada individu tersebut. Jadi di sini keunikan dari feeling trusted itu adalah si karyawan itu merasa bahwa si atasan itu mau membagi risiko kepada dia karena atasan itu mempunyai kepercayaan untuk membagi informasi-informasi yang mungkin konfidensial terkait dengan organisasi. Nah, karyawan itu mungkin merasa dia berguna di dalam organisasi karena atasan dia mau membagi informasi tersebut. Nah, feeling trusted itu sendiri itu adalah sebuah sinyal karyawan merasa valuable, seperti yang telah saya paparkan sebelumnya. Jadi FT itu feeling trusted atau FT itu menjadi suatu konstruk interpersonal yang berhubungan dekat dengan performa kerja dan komitmen organisasi, sehingga secara tidak langsung perasaan dipercaya oleh supervisor itu mampu mendorong positive outcomes dari karyawan, sehingga nanti dampak akhirnya discretionary effect-nya itu lebih ke organisasi, performa organisasi yang lebih terdorong gitulah. Dan FT sendiri itu diyakini mampu mengoptimalkan knowledge sharing behavior
melalui diskusi oral yang difasilitasi oleh kenihilan dari ketakutan seseorang yang bisa menyebabkan seseorang kehilangan nilai uniknya. Jadi ketika karyawan itu merasa bahwa atasan sudah percaya dengan dia, dia pasti bakalan menghilangkan rasa ketakutannya untuk mau menyebarkan pengetahuan yang dia miliki. Dan selanjutnya, FT itu berkenaan dengan Organizational Citizenship Behavior atau yang kita kenal sebagai OCB, di mana hal tersebut mampu mendorong knowledge sharing behavior secara sukarela. Itu seperti yang telah dibicarakan kita tadi. Selanjutnya ada variabel moderator yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu perbedaan antar generasi. Nah, di penelitian ini saya menggunakan generasi X dan generasi Y. Jadi, maksudnya generasi X itu lahir pada medio di 60-an awal hingga 80-an awal. Sedangkan generasi Y itu lahir pada medio awal 80-an hingga awal 2000-an. Nah, ini sebagai intermezzo aja, jadi generasi X itu dikatakan mempunyai fokus lebih pada pekerjaan karena mereka termotivasi dengan uang, istilahnya seperti itu, untuk terus menghasilkan uang. Sedangkan generasi Y atau milenial itu fokus pada pencarian arti hidup. Jadi kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu mempunyai kenalan generasi Y atau generasi milenial yang dia termotivasi untuk terus menghasilkan uang, itu bisa aja dia itu mungkin memalsukan KTP sebagaimana gitu. Coba di itu lagi. Nah, di antara generasi X dan generasi Y itu mempunyai perbedaan sikap terhadap berbagai pengetahuan. Itu menurut Naim dan Lenka tahun 2016 dan Wong et al. Tahun 2008, karena keduanya mempunyai perbedaan sifat, norma, dan motivasi yang berbeda. Dan untuk partisipan penelitian saya itu menggunakan 278 responden karyawan perusahaan jasa keuangan di Indonesia. Ada beberapa alasan kenapa saya menggunakan responden karyawan perusahaan jasa keuangan. Yang pertama, pasti kemudahan akses. Jadi karena saya mempunyai beberapa banyak kenalan di perusahaan jasa keuangan, saya memanfaatkan kemudahan akses tersebut. Sorry. Dan yang kedua, keunggulan kompetitif perusahaan jasa keuangan itu sebenarnya didapatkan melalui pengembangan pengetahuan di dalam bisnis informasi, seperti yang di state oleh Craig Keller dari Hamden Saving Banks, yang menyatakan bahwa financial institutions do not sell goods, they sell services and knowledge. Jadi memang pengetahuan itu adalah hal yang penting di dalam perusahaan jasa keuangan. Sedangkan alasan selanjutnya adalah high performance work system itu sendiri bisa menurunkan risiko perilaku kontraproduktif, salah satunya fraud, di mana fraud itu menjadi salah satu fokus dari perusahaan jasa keuangan untuk istilahnya diperbaiki seperti itu. Dan penelitian saya menggunakan metode kuantitatif. Yang pertama pasti Pak Akbar dan kawan-kawan semua udah pada tahu ya, menggunakan confirmatory factor analysis untuk menguji validitas. Lalu selanjutnya untuk menguji hubungan langsung antar konstruk menggunakan structural equation modeling, Sobel test untuk menginvestigasi dampak mediasi, dan SPSS proses makro untuk menginvestigasi keberadaan dampak dari variabel moderasi. Dan hasilnya adalah high performance work system itu ternyata berdampak positif terhadap knowledge sharing behavior seperti yang diharapkan. Dan statementnya adalah high performance work system itu mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja yang well organized. Jadi
hal tersebut bisa mendorong karyawan untuk mengaplikasikan knowledge sharing behavior dengan optimal. Selanjutnya, high performance work system berdampak positif terhadap feeling trusted, di mana high performance work system mampu menumbuhkan kepercayaan karyawan terhadap atasan. Karena HPWS dirasa menjadi bentuk investasi organisasi terhadap karyawan, sehingga karyawan percaya bahwa terdapat kepercayaan dari atasan. Hasil selanjutnya, feeling trusted berdampak positif terhadap knowledge sharing behavior. Statementnya bahwa kemauan atasan itu untuk menyebarkan informasi penting secara transparan bertendensi membangun rasa saling percaya dan rasa hormat dari bawahan, di mana kita tahu kan bahwa rasa hormat itu adalah aspek yang penting, salah satu aspek penting di Indonesia. Dan mekanisme tersebut itu diyakini berdampak pada pengembangan mekanisme resiprositas pembelajaran antara atasan dan bawahan. Jadi terdapat diskursus pembelajaran di antara atasan dan bawahan setelah adanya penyebarluasan informasi penting secara transparan kepada bawahan. Selanjutnya, feeling trusted itu memang memperkuat high performance work system terhadap knowledge sharing behavior. Artinya feeling trusted mampu menjadi variabel mediasi antara hubungan high performance work system dan knowledge sharing behavior. Mohon maaf, saya coba, ini baterai laptop saya habis. Mohon maaf. Ya, jadi statementnya bahwa untuk itu bisa diakomodir melalui teori pertukaran sosial, di mana high performance work system itu sebagai bentuk investasi perusahaan terhadap karyawan, sehingga karyawan itu merasa memiliki hutang budi dan pengembalian berupa komitmen seperti itu, dan kepercayaan terhadap organisasi. Sehingga karyawan mau mengimplementasikan knowledge sharing behavior untuk mengembangkan organisasi lebih lanjut. Dan yang terakhir, ternyata perbedaan persepsi antara generasi X dan generasi Y itu istilahnya tidak ada bedanya persepsi mereka dalam melihat knowledge sharing behavior itu sendiri. Jadi statementnya itu tiap karyawan itu sebenarnya berbeda-beda ketika mereka memasuki organisasi. Jadi mereka membawa perspektif yang berbeda-beda antara satu karyawan dengan yang lainnya. Namun beberapa tahun setelah menjadi bagian dari organisasi, mereka perspektif karyawan tersebut secara otomatis terbentuk menjadi perspektif mayoritas member dari organisasi tersebut. Lalu, apakah ada kontribusi praktisnya? Kami coba untuk membangun kontribusi praktis dari penemuan penelitian ini, bahwa knowledge itu merupakan suatu intangible asset dari organisasi. Jadi, knowledge sharing behavior bisa diinisiasi melalui tiap departemen organisasi dengan program, kalau yang boleh kami sebut sebagai post-training meeting. Jadi, ketika karyawan ditugaskan untuk mengikuti pelatihan oleh atasan atau departemen, itu karyawan mungkin merasa bahwa dia adalah karyawan yang valuable, di mana dia harus istilahnya mengembalikan sesuatu ke perusahaannya sebagai bentuk hutang budi seperti itu. Nah, ketika karyawan kembali dari pelatihan, dia diberi lagi kepercayaan oleh atasan untuk mendiseminasikan apa yang dia dapatkan di dalam pelatihan tersebut
kepada kawan-kawannya di dalam departemen, minimal di lingkup departemen. Jadi dia merasa bahwa dia diberi kepercayaan untuk menginformasikan hal-hal yang penting terkait dengan pelatihan kepada kawan-kawannya. Nah, pada saat dia menginformasikan pengetahuan kepada kawan-kawannya, disitulah mekanisme knowledge management itu sendiri terbentuk, atau knowledge sharing behavior itu terbentuk. Jadi kami pikir bahwa program post training meeting itu bisa mengakomodir beberapa variabel yang kita bahas di dalam penelitian ini. Lalu tentunya penelitian ini mempunyai beberapa limitasi dan rekomendasi. Jadi sebenarnya penelitian ini berangkat dari limitasi penelitian-penelitian terdahulu. Misal penelitian terdahulu itu ternyata menggunakan data HPWS, High Performance Work System, di level organisasi dan laporan manajemen, di mana High Performance Work System yang diukur melalui data level organisasi itu sering menimbulkan bias dan tidak benar-benar mengcapture end target dari High Performance Work System itu sendiri atau karyawan. Dan seringkali laporan manajemen itu menunjukkan hasil yang lebih positif dibandingkan employee self-assessment. Sehingga kami coba untuk mengakomodir ini menggunakan persepsi karyawan terhadap workforce dengan menggunakan single source data. Namun kita tahu bahwa kalau misalnya kita menggunakan single source data, itu berpotensi menghasilkan common method bias. Walaupun kita sudah menggunakan Herman one single factor model dan hasilnya memang di bawah 50%, tapi perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa penelitian ini berpotensi menghasilkan common method bias. Jadi mungkin penelitian-penelitian selanjutnya itu bisa menggunakan teknik mungkin ya cross data analysis, mungkin berbeda level antara data satu dengan data lainnya, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah perlu lebih dijelaskan dan lebih distrukturkan pengelompokan target responden agar terhindar dari kekurangan penelitian ini. Kealpaan dari penelitian ini adalah tidak menentukan tenor dari karyawan itu sendiri. Jadi istilahnya mungkin persepsi karyawan terhadap knowledge sharing behavior, persepsi karyawan generasi, entah itu generasi X atau generasi Y, terhadap knowledge sharing behavior, tadi kan kita temukan bahwa itu tidak ada bedanya antara generasi X dan generasi Y. Itu mungkin disebabkan karena kealpaan kami dalam menyusun siapa saja yang dijadikan bakal responden. Jadi penelitian selanjutnya bisa istilahnya lebih membatasi tenor-tenor tertentu untuk dijadikan responden. Terima kasih. Oh ya, ada tambahan lagi bahwa penelitian kami ini jadi sebenarnya malah sebelum kita coba submit di Journal of Workplace Learning, penelitian ini sebenarnya sudah coba kami submit di jurnal nasional bereputasi. Jadi malah ditolak. Istilahnya malah ditolak. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang mau berkiprah di dunia publikasi seperti itu, dan beberapa artikelnya ditolak di jurnal nasional bereputasi, jangan berkecil hati dulu. Jangan merasa bahwa jurnal saya itu mungkin nggak bisa misalnya saya masukkan ke level Scopus seperti itu. Nah, ini buktinya seperti ini. Buktinya saya ditolak di level jurnal nasional bereputasi, tapi coba saya kan di situ ada beberapa review dari reviewer kan. Itu coba saya perbaiki dan saya coba masukkan ke jurnal yang dengan taraf yang lebih tinggi, yaitu jurnal internasional bereputasi Scopus Q2 dengan SCR 0,5, di mana waktu saya mencoba cari itu
pasti Bapak Ibu sekalian udah pada tahu langkah-langkah untuk mendapatkan jurnal yang non predatory jurnal itu dari Scopus dulu kayak itu, misalnya Scopus coverage years itu dia menandakan bahwa masih present, itu berarti belum di discontinue dari Scopus, itu masih aman misalnya untuk publikasi untuk hal-hal untuk kepentingan tertentu misalnya seperti itu. Dan kenapa kita memilih Journal of Work-Based Learning? Jadi kami pikir itu sesuai dengan scope dari jurnal, bahwa jurnal ini memang membahas mengenai formal, informal, dan incidental learning di dalam lingkungan kerja. Jadi saya pikir ini sesuai dengan topik penelitian kami. Dan artikel kami kita masukkan di sekitar bulan Mei, direvisi 2 kali, Juli Agustus, dan accepted di bulan Agustus. Jadi mungkin prosesnya itu sekitar 5 bulan. Dan kenapa kami memilih publisher Emerald? Karena di Emerald itu sendiri menyediakan fasilitas. Jadi ada all issue sama early sight. Kalau early sight itu mungkin kalau di jurnal lain semacam kayak artikel impress kali ya. Jadi belum diedisikan. Jadi itu bisa mengejar waktu bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memang udah kepepet waktu untuk menggunakan artikel tersebut untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan untuk Journal of Work-Based Learning itu sendiri, atau mungkin penerbit Emerald setelah artikel kami diterima, itu ditawarkan APC. Jadi ditawarkan apakah jurnal kamu mau free access untuk semua kalangan, atau free access untuk institusimu sendiri, atau berbayar. Jadi ada 3 opsi. Pas waktu saya diterima itu, saya coba tanyakan ke promotor saya apakah ini mau di open access atau tidak. Ternyata setelah saya tanyakan ke publisher, biayanya cukup mahal, sekitar 45 juta pada waktu itu. Nah, makanya si promotor bilang ya udahlah, yang pakai yang budget mahasiswa aja, ya udah kita pakai yang close access. Beberapa kampus juga udah langganan Emerald, istilahnya seperti itu. Jadi nggak perlu bayar double gitu. Itu aja sih presentasi dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali tadi ya apa yang disampaikan oleh Mas Aulia Vidya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika ada komentar, pertanyaan, dan lain-lain, diskusi, kami persilakan. Ada yang mau duluan? Alhamdulillah ini ada 19 ya, 19 yang ada di Zoom. Ini 19 sih, tapi top-top ini. Gitu ya. Nah, oke. Ada yang mau menyampaikan pendapat, komentar? Gitu. Baik. Belum ada. Mas, tadi makalahnya sudah saya share ya di chat. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa mengakses di sana jurnalnya, papernya. Baik, Mas Aulia. Jadi kalau dengan menggunakan bahasa orang awam ya, bahasa yang sederhana, apa sebenarnya dimaksud dengan knowledge sharing behavior di situ? Oke Pak, jadi sebenarnya itu lebih kepada apa ya, bahasanya juga susah ya Pak ya. Jadi kalau di dalam organisasi itu perlu diadakannya knowledge management. Jadi knowledge itu kan hal yang penting bagi organisasi. Makanya perlu di-manage sedemikian rupa oleh manajemen. Entah itu dikelola oleh atasan atau dikelola oleh human resource. Nah, untuk tools-nya, boleh saya bilang, tools-nya itu merupakan yang disebut sebagai perilaku berbagi pengetahuan atau knowledge sharing behavior. Jadi, itu lebih kepada kesukarelaan pribadi untuk meng-share itu, membagi pengetahuan yang
dia miliki, entah itu tacit knowledge atau explicit knowledge, jadi dia mau rela membagi pengetahuan yang dia miliki. Seperti itu sih garis besarnya, Pak, untuk knowledge sharing behavior. Jadi itu memang hal yang sangat relevan di dalam organisasi seperti itu. Kalau saya lihat itu di konstruk yang dibangun itu ya, di tabel 2 ini ya. Di tabel 2 itu ada 1 2 3 4 5 ya. 5 item yang digunakan untuk mengkonstruksi variabel knowledge sharing behavior tadi ya. Oke. Ya, memang kalau melihat 5 itu memang lebih mudah dipahami ya. Berarti kita malam ini yang hadir di sini ini termasuk yang bagian, walaupun ini bukan organisasi dah. Ini bagian dari knowledge sharing behavior nih. Betul, kalau Pak. melihat konstruksi itu ya. Iya. Nanti bisa itu apakah mereka yang hubungan knowledge sharing behavior dan kemungkinan publikasi. Iya, betul. Dibandingkan dengan enggak gitu ya. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian silakan kalau ada komentar, ada pertanyaan, ada masukan, ada diskusi juga boleh, atau mungkin next riset gitu. Kayaknya tadi belum disampaikan tuh. Jadi kemana ya riset-riset selanjutnya nih gitu. Sesudah ini. Iya. Jadi sebenarnya boleh dikata ini merupakan potongan-potongan dari tesis saya. Jadi saya coba membangun sebuah penelitian yang agak besar pada waktu itu, karena kan sekolah yang dibiayai itu kan perlu outcomes untuk si fundingnya seperti itu. Nah, itu coba saya pilah-pilah, dan kebetulan ini bisa menjadi satu draft artikel yang lumayan utuh, saya pikir seperti itu. Dan sebenarnya masih ada beberapa artikel lagi yang masih in proses, dan menurut saya malah lebih menarik untuk dibahas dibandingkan dengan artikel ini, karena itu berkenaan dengan perilaku karyawan setelah masa akuisisi perusahaan seperti itu. Jadi menurut saya sih ya ini bisa menjadi istilahnya bisa dimanfaatkan lah beberapa potongan dari penelitian besar itu Pak. Baik, oke. Misalnya gini, misalnya knowledge sharing sendiri kan di dalam cerita di sini knowledge sharing behavior itu kan dependent variable ya, walaupun kemudian ada pertanyaan dari Mas Danes sih. Abis ini ya Mas Danes ya. Jadi kan di dalam penelitian ini knowledge sharing itu dependent variable. Ada nggak cerita lain, mungkin dari paper-paper lain yang menjadikan knowledge sharing itu sebagai variable independen misalnya, dari yang jenengan pahami? Sepengetahuan saya ada Pak beberapa yang menjadi independent variable. Ada beberapa yang menjadi independent variable. Jadi itu bukan variabel akhir ya. Jadi nanti ada semacam kayak dampak selanjutnya, ada discretionary effect setelah karyawan-karyawan itu melakukan berbagi pengetahuan. Mungkin ujung-ujungnya mungkin lebih ke performa organisasi atau performa kerja karyawan atau engagement karyawan, mungkin seperti itu Pak. Tapi yang sepengetahuan saya juga banyak sih yang menempatkan knowledge sharing behavior itu di independent variable. Oke. Baik, ya. Oke, kita lihat dulu punya Mas Danes nih. Mas Danes, high performance working system ini bahasa awamnya kecenderungan tempat kerja memberikan kesempatan pekerjaan untuk meningkatkan kapasitas. Benar gini nggak? Gitu ya. High performance working system. Sistem kerja kinerja tinggi. Gitu. Kalau terjemahan bebas, terjemahan letterlux. Kalau terjemahan bebas ini apa bahasa orang awamnya nih? Gitu ya. Tadi Mas Danes mengartikannya sebagai kecenderungan tempat kerja yang memberikan kesempatan pekerjanya untuk meningkatkan kapabilitas. Gimana itu, Mas? Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, itu sebenarnya agak tipis ya perbedaan antara HR practices dengan high performance work system. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat secara utuh bahwa sebenarnya high performance work system itu sendiri kalau boleh dibilang ya itu turunan dari HR practices. Jadi ketika high performance work system dia bilang misalnya ingin meningkatkan di sini kan di dalam indikator ini ada indikator satu itu training is provided regularly to me. Jadi training itu memang disediakan secara reguler terhadap saya. Jadi untuk mengimplementasikan hal tersebut, si high performance work system itu sendiri berkoordinasi dengan HR practices untuk mengadministrasikan
training yang berguna bagi karyawan. Jadi itu dua entitas yang berbeda namun saling mendukung satu dengan yang lainnya. Seperti itu sih Mas Danes, yang saya tangkap sih. Jadi Baik. semacam turunannya dari HR practices. Oke, terima kasih. Tapi memang ini istilah-istilah ini kalau bagi orang yang tidak terbiasa ya harus mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali. Gitu ya. Oke, ada Pak Ismarioto di sana, raise hand. Pak Ismarto silakan. Pak Ismarioto. Oke, sepertinya belum siap. Oke. Pak Ismarioto kalau sudah siap nanti silakan langsung. Di dalam diskusi ini ya, dalam paper ini kan jenengan konteksnya generik ya, tempat kerja generik gitu ya. Ya, kira-kira apakah mungkin misalnya ini terdapat perbedaan nih antara satu jenis tempat kerja dan jenis tempat kerja yang lain? Misalnya antara manufacturing industry gitu dengan misalnya sektor banking, mungkin dengan sektor insurance, atau mungkin dengan sektor akademik gitu. Oh, Pak Ismarioto sudah siap? Belum respon. Ya, nah gitu. Kira-kira apakah ada serunya nggak, Mas? Kalau misalnya kita lari ke sana di pecah-pecahnya di berbagai sektor yang berbeda, gitu misalnya. Oh ya, itu mungkin salah satu yang luput saya jelaskan pada kesempatan ini, Pak. Jadi sebenarnya itu berangkat juga dari kesenjangan penelitian, Pak. Jadi malah sebagian besar penelitian yang berkaitan dengan knowledge sharing behavior itu dilakukan di institusi perguruan tinggi. Oh. Jadi malah jarang dilakukan di financial institusi. Padahal kita tahu sendiri bahwa tadi kan si financial institusi itu sangat benar-benar membutuhkan pengelolaan pengetahuan yang baik ya. Jadi karena dia tidak menjual barang tapi dia menjual pengetahuan, jadi harus dikelola dengan baik. Maka hemat kami itu knowledge sharing behavior itu malah sebenarnya relevan juga dipraktekkan di dalam institusi keuangan gitu sih Pak. Baik. Oh, jadi malah sebelumnya yang kebanyakan yang akademik ya? Kebanyakan malah di institusi perguruan tinggi penelitian mengenai knowledge sharing behavior ini. Ketoknya di perguruan tinggi itu kadang-kadang malah nggak ada itu knowledge sharing behavior. Jarang diskusi dengan temennya gitu. Nggak jarang orang yang diskusi begini di kampus jarang. Nah, oke, Pak Ismarioto silakan. Ini sudah raise hand. Oke, yang lain juga boleh silakan kalau ada. Mungkin kalau misalnya kalau di lembaga keuangan syariah atau misalnya di institusi syariah yang lain kan mungkin apakah misalnya ada perbedaan nih knowledge sharing behavior mereka misalnya apakah lebih banyak knowledge sharing behaviornya atau malah kurang gitu ya atau malah diam-diaman gitu ya mungkin bisa jadi cerita knowledge sharing behavior mungkin kalau knowledge sharing behavior begitu semacam begitu tapi di organisasi filantropi misalnya ada nggak? Belum pernah ya? Belum pernah lihat sih Pak. Jadi mungkin atau mungkin malah bahkan yang bisa bikin unik itu apabila kita menggabungkan unsur budaya mungkin Pak, misalnya gimana perilaku berbagi pengetahuan, istilahnya perbedaan antara Indonesia dengan Amerika seperti itu katakanlah. Itu kan kalau Pak Akbar tahu kan itu kita mempunyai power design yang berbeda ya antara Indonesia dengan Amerika, jadi hubungan antara atasan dan bawahan di Indonesia itu lebih panjang gapnya mungkin seperti itu, dan kita bisa meneliti lebih lanjut gimana mekanisme berbagi pengetahuannya antara power design yang tinggi atau power design yang istilahnya dianggap teman lah atasan dengan bawahan seperti di Amerika katakanlah seperti itu. Jadi lebih saya pikir malah ya. lebih menarik kalau misalnya kita memasukkan unsur budaya kalau misalnya ada penelitian selanjutnya setelah ini, Pak. Tapi ini semua datanya data primer ya? Data primer. Oke, baik Pak Ibsen, kalau ada yang lain silakan. Ini saya menggali diskusi ini karena sambil nunggu yang lain. Meskipun memang menarik sebenarnya. Saya sendiri juga pengen belajar. Ya. Silakan ada. Langsung juga bicara langsung juga boleh, gitu ya.
Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Pak Zulfikar, silakan. Ini mohon maaf tadi agak terlambat mengikuti diskusinya, Mas. Tentang knowledge sharing behavior itu, untuk gender sendiri sudah sering diteliti belum ya? Terkait perbedaan gender laki-laki perempuan sudah sering ya, Mas ya? Mungkin ada beberapa, Pak, tapi saya nggak begitu memperhatikan apakah itu udah sering atau belum. Tapi mungkin itu beberapa kali mungkin dijadikan variabel kontrol atau mungkin variabel moderator kali ya Pak ya. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah melakukan itu, knowledge sharing behavior perbedaan gender itu. Oh, berarti jadi variabel kontrol saja ya, jadi variabel utama ya Mas ya? Kalau menurut saya sih, kalau misalnya untuk gender bisa dibuat ke moderator karena lebih menarik kalau misal kita buat semacam discrete ya. Jadi 0 dan 1 wanita dan pria. Jadi melihat perbedaan perspektif antara pria dan wanita terhadap knowledge sharing behavior seperti itu sih Pak. Jadi lebih ke variabel discrete sih kalau menurut saya untuk perbedaan gender. Atau mungkin Pak Zulfikar punya ide lain mengenai pengembangan penelitian knowledge sharing behavior itu sendiri, Pak? Oh, ya ini baru ya beberapa kali dengar istilah ini tapi belum mendalami sih Mas. Ya saya juga masih banyak belajar juga Pak. Ini ada dari Pak Ismarianto sudah ada pertanyaan. Mas Zulfikar sudah ini? Sudah, Pak. Sudah, oke. Pak Ismarianto, silakan disampaikan langsung nggak apa-apa, Pak Ismarianto, biar menarik. Atau kesulitan ya suaranya ya. Baik, ini ada pertanyaan. Saya pernah menjadi praktisioner organisasi perusahaan Palu Gada. Apa lo mau gue ada gitu ya. Yang menjadi kendala memang knowledge sharing. Main karena yakin takut persaingan dalam karir ya. Jadi takut persaingan di antara teman-teman ya. Wah, nanti kalau saya kasih tahu nanti diambil orang lain gitu ya. Gitu. Nah, kalau saya sharing nanti saya kehilangan dong gitu ya, dan seterusnya. Gimana ini Mas Aulia? Itu kelihatannya pertanyaan agak susah dijawab ya Pak ya. Jadi kalau untuk masalah itu itu susah sekali Pak. Jadi intinya kalau misalnya seseorang sudah mempunyai perilaku berbagi pengetahuan yang baik, kalau misalnya merujuk pada penelitian ini, dia sudah mempunyai kesukarelaan yang baik. Jadi dia udah percaya bahwa ya organisasi ini tempat dia berkembang. Jadi kita sama-sama berkembang antara diri saya secara individu atau secara organisasi. Jadi tidak masalah kalau misalnya ilmu ilmu kepunyaan dia di-share ke orang lain, itu mungkin kalau misalnya sudah di taraf kesukarelaan yang seperti itu, jadi mungkin dia nggak akan mempermasalahkan hal tersebut, mungkin nggak akan kepikiran. Jadi kita maunya sama-sama berkembang, karena itu kan ada kayak timbal balik ya. Jadi istilahnya seperti teori pertukaran sosial tadi, ketika si karyawan merasa bahwa organisasi telah berinvestasi ke dia dengan segala rupa, mulai dari pelatihan dan segala macam, itu dia bakalan menunjukkan bahwa dia memiliki komitmen juga terhadap organisasi, atau dia mau menunjukkan juga dengan peningkatan kinerja dia di dalam organisasi. Jadi menurut saya itu malah bisa diantisipasi melalui kepercayaan itu, perasaan dipercaya terhadap atasan gitu. Itu sih Pak. Baik, terima kasih. Pak Ismail itu masih ada tanggapan? Ya. Oke. Jadi kadang-kadang memang begitu ya, ketika kita itu merasa bahwa kita nggak punya sesuatu yang istimewa gitu ya, terus kemudian kemampuannya rata-rata, teman-temannya itu ya sama semua gitu ya, begitu saya informasi takutnya terus hilang.
Beda dengan misalnya orang yang mungkin dari kenal dia cita-cita asik-asik aja, nggak bakal orang akan menganggap dia ahli juga. Tapi kalau yang biasa-biasa aja kan risiko juga tuh, gitu ya. Bayangannya terus wah dia diam-diam aja gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya malah kalau misalnya saya boleh menambahkan ya Pak ya, kendala di dalam organisasi itu ya lebih ke istilahnya malah lebih ke isu silo mentality. Jadi knowledge hiding. Jadi dia berusaha tidak nge-share pengetahuan yang dia miliki atau nge-share pengetahuan di dalam departemennya dia sendiri terhadap departemen orang lain atau orang lain yang di luar departemen, karena mungkin lebih ke masalah personal Pak sebenarnya. Misalnya dia mengetahui bahwa penghasilan dia lebih tinggi daripada penghasilan saya, jadi dia mungkin lebih capable dalam mendapatkan pengetahuan lain. Jadi mungkin saya nggak perlu nge-share pengetahuan ke dia, jadi dia bisa mendapatkan sendiri bisa. Jadi itu yang malah jadi permasalahan knowledge hiding itu. Jadi kalau misalnya di dalam konteks organisasi kita sekarang ini ada istilah silo mentality. Jadi seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Tadi saya sempat keputus sedikit. Oke. Malah justru apa ya, ada semacam nggak usah berbagi lah, paling udah tahu gitu ya, yang paling udah bisa, dia udah ngerti kok, nggak usah dikasih tahu gitu ya. Iya, lebih ke masalah personal sih sebenarnya. Ya. Kebanyakan seperti itu kalau untuk praktisnya. Baik. Oke, ada Bapak Ibu sekalian yang lain? Ini ada beberapa hadirin yang ini yang lain nih, kalau ada mungkin kita masih punya waktu 3 menit nih. Ya, bisa 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ada 2 yang ya, silakan langsung aja. Tadi saya ada kata-kata yang menarik. Nah, itu apa tadi namanya? Tadi kalau misalkan orangnya itu punya experience lebih, dia akan cenderung berani sharing gitu. Jadi saya kepikiran nih, apakah knowledge sharing itu bisa nggak berhubungan dengan Dunning-Kruger? Dunning-Kruger? Iya, jadi kan ketika orang itu, kalau dalam Dunning-Kruger kan ketika orang itu punya knowledge lebih, jadi ketika orang bentuknya kan U ya, bentuknya kan U ini, bentuknya U. Jadi kalau misalkan orang itu punya knowledge-nya sedikit, mereka akan cenderung lebih confidence. Tapi kalau menambah knowledge-nya, dia jadi nggak confident. Tapi kalau misalkan sudah naik lagi tingkat expert, dia sudah mulai berani untuk tampil gitu. Nah, jangan-jangan nih mungkin Dunning-Kruger bisa teraplikasi di sini gitu. Mungkin ya Mas ya, bisa teraplikasi di sini kali ya Mas ya. Untuk apa tadi namanya, Dunning-Kruger ya Mas ya? Dunning-Kruger. Tadi mentality tadi apa namanya Mas? Cuman nggak tahu mengukurnya. Iya. Baik, waduh hilang katanya Mas Aulia. Enggak. Tadi namanya mentality apa tadi Mas? Silo mentality. Silo. Jadi itu malah lebih ke istilah praktisnya. Banyak ditemukan di majalah-majalah manajemen, majalah ekonomi gitu, silo mentality. Tapi kalau di dalam konteks akademis mungkin lebih ke knowledge hiding. Oh, knowledge hiding. Oh, ya, silo mentality. Silo lumbung padi itu ya, silo. Entahlah silo itu yang dimaksud apa. Jadi banyak dibicarakan itu. Silo, lumbung padinya dia. Kayak lumbung padinya di barat. Oke, jadi menutup diri gitu ya, silo. Berusaha menutup diri, seperti itu sih, Mas. Baik, ini ada dari Mas Bimo nih, terakhir mungkin Mas Bimo Surya Wicaksana, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Akbar dan Mas Aulia. Mohon izin bertanya, ini terkait KSB tadi, Mas Aulia. KSB itu sebenarnya itu hampir sama dengan seperti halnya OCB yang mungkin terjadi secara tidak sengaja gitu di dalam organisasi. Apa itu bisa dikembangkan melalui adanya kegiatan mungkin yang bisa meningkatkan KSB seperti itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau indikator dari Mas Aulia yang KSB itu, apakah yang berkaitan dengan collecting dan donating atau seperti apa?
Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab, Mas. Baik Mas, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama, apakah KSB itu berkaitan dengan OCB? Kemungkinan sih kalau untuk tingkatan kesukarelaan bisa boleh dibilang kalau si KSB itu bisa berkaitan dengan OCB, karena kalau misalnya kita lihat di dalam kelima indikator yang saya pakai itu lebih cenderung ke tingkat kesukarelaan dia mengikuti acara-acara yang berkaitan dengan perilaku berbagi pengetahuan. Misalnya saya sering mengikuti kegiatan ini, kegiatan itu yang diadakan oleh organisasi atau bahkan secara informal diadakan oleh organisasi seperti itu. Tapi yang untuk pertanyaan kedua apa tadi, Mas? Sorry. Ya, pertanyaan kedua itu apakah untuk pengukuran dari KSB itu sendiri setiap individu itu diukur dari gimana dia collecting informasi atau ilmunya itu dan donating. Jadi dia mendapat dan memberi seperti itu atau bagaimana ya kalau iya, Mas Om? Ya. Kalau untuk indikator yang saya pakai itu indikatornya si ya yang saya pakai itu malah lebih mengukur sering tidaknya dia mengikuti kegiatan di dalam organisasi. Jadi contohnya ada misalnya yang indikator pertama itu saya sering berpartisipasi di dalam kegiatan knowledge sharing di dalam perusahaan. Terus saya sering menghabiskan waktu saya berpartisipasi dalam kegiatan knowledge sharing di dalam perusahaan. Jadi lebih ke intensitas dia mengikuti kegiatan yang dianggap sebagai knowledge sharing di dalam perusahaan, bukan banyaknya dia collecting information, banyaknya dia sharing information, atau banyaknya dia menggunakan informasi tersebut. Tidak, jadi lebih ke intensitas dia mengikuti kegiatan di dalam organisasi. Seperti itu sih, Mas. Jadi secara perspektifnya individu seperti itu. Oke, terima kasih Mas Aulia. Sama-sama, Mas. Baik, ini terakhirnya ada satu pertanyaan yang di chat nih dari Bu atau Bapak ini, Bu Mahardika Rani. Silo ini kalau simpelnya lebih ke arah unit 1 dan unit lain sibuk mengejar targetnya masing-masing dengan mengabaikan kolaborasi. Padahal target akan lebih cepat tercapai apabila ada kolaborasi. Correct me if I'm wrong. Betul gitu, Mas Aulia? Ya, jadi kan kalau misalnya silo, misalnya kita boleh bandingkan dengan knowledge hiding seperti itu ya Pak, itu kan berarti kontraproduktifnya dari si knowledge sharing behavior. Makanya seperti yang coba kita paparkan tadi bahwa si knowledge ini memang harus benar dikelola di dalam organisasi karena itu sangat useful bagi organisasi untuk berkembang. Jadi bakalan banyak insight-insight baru nih di banyak kepala di dalam organisasi itu untuk mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik. Jadi memang betul apa yang dikatakan, apa yang diketik oleh Mbak atau Mas ya, Mahardika Rani, bahwa silo ini kalau simpelnya itu lebih ke arah unit satu dengan unit lain itu sibuk dengan kolaborasi, padahal memang benar kalau misalnya kita saling berkolaborasi itu akan bakal lebih berguna bagi organisasi yang kita tekuni, selain seperti yang kita kelola. Baik, oke. Saya kira itu ya, karena waktu udah habis, sudah lewat dikit. Mas Aulia, silakan, mungkin ada closing statement singkat. Kalau menurut saya sudah cukup sih Pak untuk itu. Oke, ya. Baik. Terima kasih Mas Aulia Vidya Almadana yang malam hari ini sudah berkenan menjadi narasumber pemantik diskusi kita, diskusi yang sangat menarik. Saya sendiri banyak belajar ini karena sebenarnya bidangnya agak tidak di sini, tapi saya kira ini menarik juga untuk menambah wawasan kita, menambah ide-ide penelitian, menginspirasi juga untuk tetap semangat gitu. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian berakhirlah kajian Selasa malam kita kali ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi Selasa malam depan dengan paper yang lain lagi. Insya Allah nanti kita umumkan di tautan jam yang sama.
Gitu ya. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Mas Aulia. Yeah. Terima kasih Pak, makasih kawan-kawan. Terima kasih semuanya, nggih. Makasih Mas Aulia. Dadah semuanya.